Son turistas que andan recorriendo Colombia en autostop. Gringos. Truth. And save your own skin. ¡Te voy a mandar! Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan menceritakan sebuah alur cerita film terbaru dan masih hangat berjudul Dominic. Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang tak sengaja nyasar ke Kolombia lalu berurusan dengan para mafia kartel serta polisi korup. Oke, tidak usah berlama-lama karena filmnya sangat seru, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan 3 anggota kartel Kolombia yang sedang mengendarai mobil jeep untuk menuju suatu tempat. Rupanya mereka sedang menuju ke lokasi pesawat jatuh yang sebelumnya telah mereka tembak. Setibanya di sana, satu pria berkumis memerintahkan 2 rekannya untuk mengeluarkan peti kayu di pesawat itu, sedangkan dirinya akan mengecek pilot. No sabemos lo que hay. Ketika ia mengecek pilot, ternyata pilotnya seorang wanita seksoi yang membuat pedang si kumis langsung saja terbangun. Namun ketika si kumis akan menyentuh wanita tersebut, tiba-tiba kini yang tersisa hanya tinggal 1 orang lagi dan wanita itu berhasil menodongnya dari belakang. Lalu si wanita meminta orang tersebut agar mengangkat peti kayunya ke dalam mobil. Hingga setelah peti kayu itu dimasukkan ke dalam mobil, inilah yang terjadi. Selanjutnya wanita tersebut pergi dengan mengendarai mobil jeep milik anggota kartel sambil membawa peti kayunya. Diberitahu kalau wanita ini bernama Dominic yang merupakan seorang pembunuh bayaran terbaik dari Ukraina. Sebenarnya tujuan utama Dominic adalah pergi ke Amerika, namun saat terbang melewati wilayah Kolombia, pesawatnya malah ditembak oleh para anggota kartel tadi. 5 menit kemudian, Dominic berhenti di sebuah tempat sepi lalu mengubur peti kayu itu yang ternyata berisi persenjataan. Dominic juga langsung membakar mobil anggota kartel tadi, kemudian meneruskan perjalanannya dengan berjalan kaki. Malam harinya, Dominic mampir ke salah satu bar yang ada di wilayah sana. Hingga selang beberapa saat, ia dihampiri oleh seorang pria bernama Julio yang langsung mengajaknya berkenalan. Di sini, Julio bertanya apakah Dominic sendirian dan apa yang sedang dilakukan Dominic di wilayah ini. Dominic menjawab kalau ia sendirian dan Dominic juga mengaku sebagai turis yang sedang berlibur. Di tengah obrolannya, Dominic meminta tolong kepada Julio untuk mencarikan motel karena ia ingin beristirahat. Julio mengatakan kalau di wilayah ini tidak ada motel atau penginapan apapun, bahkan untuk ke rumah sakit saja jaraknya hampir 4 jam. Ternyata sekarang Dominic berada di salah satu desa terpencil yang ada di Kolombia. Kemudian Julio memberi tawaran kepada Dominic apakah Dominic mau beristirahat di rumahnya saja dan besok pagi Julio akan mengantarkan Dominic ke kota. Dominic pun menerima tawaran itu hingga mereka segera pergi menuju rumah Julio. Sesampainya di sana, ternyata Dominic ini adalah orang yang sagnean hingga Dominic langsung mengajak Julio untuk beranu-anu dengannya. Di pagi harinya, saat Dominic terbangun, ia meminta Julio untuk segera mengantarkannya ke kota. Namun di waktu yang sama, Julio mendapat panggilan dari atasannya yang memerintah Julio agar cepat ke TKP karena ada kasus baru yang harus mereka tangani. Ternyata Julio merupakan anggota polisi yang sudah lama mengabdi untuk negara.
Pada akhirnya Julio meminta Dominic agar menunggu dulu di sini karena Julio ada urusan yang sangat penting. Dan jika Dominic membutuhkan sesuatu, ia bisa pergi ke rumah sebelah karena di sana ada adik dan ayah Julio. No, I see Paulina and her kids. Yeah. In Spanish is. Setelah Julio pergi, Dominic disambut baik oleh adik kandung Julio bernama Paulina yang tengah hamil tua ini orangnya. Kemudian Paulina mengajak Dominic masuk ke dalam rumah sebelah untuk sarapan bersama. Terlihat di situ Paulina yang sudah mempunyai 3 orang anak, namun sayang suaminya baru meninggal 4 bulan yang lalu akibat kecelakaan. Terlihat juga ayah Julio yang kondisinya sudah tidak bisa berjalan hingga ia harus tetap berada di kursi roda. Adegan berpindah kepada para polisi yang sedang mengevakuasi jasad 3 orang anggota kartel yang sebelumnya Dominic habisi. Tak lama datanglah Julio yang sangat terkejut saat melihat salah satu jasad itu adalah adik kandung bos kartel yang sangat berkuasa di desa ini. Diberitahu kalau desa tersebut telah dikuasai penuh oleh bos kartel, bahkan banyak polisi yang sudah bekerja sama serta tunduk kepada bos kartel. Kemudian Julio mulai menyelidiki siapakah pelaku yang sudah menghabisi 3 anggota kartel tersebut. Di hari berikutnya terlihat Julio yang sedang sarapan pagi bersama dengan keluarganya hingga tak lama muncullah Dominic yang baru saja bangun tidur. Di sini Julio langsung meminta maaf karena ia belum sempat mengantarkan Dominic ke kota sebab ada kasus besar yang harus ia tangani. Ternyata Dominic tidak mempermasalahkan hal itu, apalagi Dominic cukup betah tinggal bersama keluarga Julio. Kemudian Dominic bertanya kasus apakah yang sebenarnya sedang ditangani olehnya. Julio menjawab kasus pembunuhan kepada 3 anggota kartel yang mana salah satunya adalah adik kandung dari bos kartel penguasa wilayah ini. Mendengar hal tersebut, Dominic pun pura-pura tidak tahu dan hanya mengatakan semoga Julio bisa segera membereskan kasusnya. Setelah itu Julio bercerita kalau sebenarnya ia tidak peduli dengan kematian 3 anggota kartel itu sebab mereka adalah orang jahat yang sering berbuat onar. Namun masalahnya ketua polisi yang menjadi atasan Julio sangat tunduk kepada bos kartel sehingga Julio dipaksa untuk segera mencari sang pelaku. Diketahui Julio adalah satu-satunya polisi jujur yang ada di desa ini, bahkan sudah lama Julio ingin menghentikan si ketua polisi dan juga bos kartel tapi belum berhasil. Tak lama Julio mendapat panggilan dari atasannya yang meminta Julio untuk datang ke markas karena polisi sudah mendapatkan 2 orang tersangka dari pembunuhan 3 anggota kartel kemarin. Sebelum pergi, Julio meminta Dominic agar menunggu dirinya pulang sebab kasusnya sudah beres dan nanti Julio bisa mengantarkan Dominic ke kota pada sore ini. Kemudian anak sulung Paulina yang bernama April meminta kepada Dominic agar jangan dulu pulang sebab malam ini mereka akan mengadakan pesta ulang tahun April. Pada akhirnya Dominic setuju dan ia akan pulang pada besok siang saja. Es tu único hijo, hombre. Pues no. Selang beberapa saat terlihat 2 orang tersangka sedang disiksa habis-habisan oleh tangan kanan bos kartel sebab mereka masih belum mengaku sebagai pembunuh dari ketiga anggota kartel kemarin. Julio yang sudah ada di sana, ia pun sampai tidak tega melihat penyiksaan tersebut. Tak lama muncullah si ketua polisi yang langsung mengambil alih penyiksaan itu. Turistas que andan recorriendo Colombia en autostop. Gringos. Di sini si ketua polisi mengatakan kalau 3 orang yang telah mereka habisi salah satunya adalah adik kandung bos kartel. Para tersangka yang memang bukanlah pelakunya, ia pun bersumpah kalau kedatangannya ke sini hanya untuk berlibur dan tidak pernah menghabisi siapapun. Akan tetapi si ketua polisi tidak percaya lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi 1 dari mereka. Ternyata si ketua polisi adalah orang yang sangat kejam, bahkan ia tidak akan segan menghabisi siapapun yang berani mengusik bisnisnya dengan bos kartel.
Malam harinya terlihat keluarga Giulio yang tengah mengadakan pesta kecil-kecilan sebagai perayaan ulang tahun April. Sedangkan Giulio sendiri hanya terdiam di dalam rumah sebab ia sedang melihat video penting di laptopnya. Ternyata Giulio sedang melihat video rekaman si ketua polisi dan kelompok kartel yang selalu mengeksekusi semua korbannya, termasuk 2 orang yang tadi siang dituduh sebagai tersangka. Terungkap fakta kalau selama ini Giulio telah memasang kamera tersembunyi di markas si ketua polisi. Hal itu Giulio lakukan karena ia berencana akan memberikan semua bukti videonya ke kantor pusat yang berada di kota, dengan harapan si ketua polisi dan bos kartel bisa segera ditangkap. Kemudian Giulio menyalin bukti video itu lalu ia masukkan ke dalam flash disk. Selanjutnya Giulio pergi ke suatu tempat lalu bertemu dengan temannya yang merupakan seorang pengacara. Di sini Giulio meminta kepada si pengacara untuk memberikan flash disk tersebut ke kantor pusat agar kekejaman si ketua polisi dan bos kartel bisa cepat terbongkar. Akan tetapi saat flash disk itu sudah berada di tangan si pengacara, tiba-tiba ketika Giulio tersadar, ia sudah berada di hadapan si ketua polisi yang diketahui bernama Luis Santiago. Rupanya si pengacara masih antek-anteknya Luis dan dengan sengaja ia menjebak Giulio agar mendapatkan nilai plus. Kemudian Luis mengatakan kalau dirinya sangat tidak menyangka jika Giulio telah berani mengkhianatinya. Lalu Luis bertanya di manakah file video rekaman yang asli sebab ia tahu kalau video yang diberikan kepada si pengacara adalah video salinan. Dengan tegas Giulio menjawab jika dirinya lebih baik mati daripada harus memberikan video rekaman yang asli tersebut. Esas huevas. Pagi harinya, April dan adik-adiknya terbangun karena mendengar suara jeritan dari Paulina, ibu mereka. Ternyata saat itu Paulina didatangi oleh tangan kanan bos kartel bersama dengan para polisi korup sambil membawa kepala Giulio. Di waktu yang sama, Dominic yang masih belum pulang tentu ia pun melihat kekejaman itu. Alhasil Dominic tidak bisa tinggal diam dan inilah yang dilakukannya. Who are you? Namun sayangnya ada satu anggota polisi yang berhasil kabur dan tidak sempat Dominic kejar. Setelah itu Dominic masuk ke dalam rumah sambil menyerahkan kepala Giulio kepada sang ayah. Terlihat sang ayah yang hanya bisa menangis sejadi-jadinya saat melihat putranya harus koit dengan sangat mengenaskan. Di sisi lain terlihat satu anggota polisi yang tadi berhasil kabur sedang meminta maaf kepada Luis karena mereka telah gagal mendapatkan laptop Giulio. Kemudian Luis bertanya kenapa itu bisa terjadi dan di manakah sekarang anak buahnya yang lain. Orang itu menjelaskan jika semua temannya telah dihabisi oleh seorang wanita yang tinggal di rumah Giulio. Mendengar hal tersebut, Luis sampai tidak percaya kenapa anak buahnya yang hampir 10 orang bisa dikalahkan oleh satu wanita. Lantas Luis meminta para anak buahnya yang tersisa untuk memblokir semua jalan. Sedangkan dirinya akan datang sendiri untuk bertemu dengan wanita yang diceritakan. Chago, vamos. Voy a ver quién es esa hijueputa triple, hijueputa esta. Adegan berpindah kepada keluarga Giulio yang masih syok dengan apa yang telah terjadi. Di sini April sempat bertanya siapa Dominic yang sebenarnya karena tadi ia dapat membantai para polisi itu dengan sangat mudah. Dominic mengatakan tidak perlu tahu sebab yang terpenting sekarang mereka harus memikirkan bagaimana cara bisa kabur dari desa ini. Dominic yakin jika pasukan polisi korup itu akan datang lagi untuk mencari laptop Giulio yang kini ada di tangan Dominic. Selang beberapa saat, April memberitahu jika di luar ada Luis, si ketua polisi yang tengah mencari Dominic. Ketika bertemu, Luis masih tidak percaya kalau Dominic adalah orang yang telah membantai sebagian anak buahnya. Lalu Luis bertanya siapakah Dominic dan kenapa ia berada di rumah Giulio.
Dominic menjawab jika dirinya hanyalah orang biasa yang akan meneruskan perjuangan Julio dalam membongkar kebusukan Luis serta bos kartel. Mendengar hal itu, Luis mengatakan kalau semua jalan di wilayah ini sudah ia blokir sehingga Dominic tidak akan bisa kabur. Kemudian Luis meminta Dominic untuk memberikan laptop milik Julio sebelum pasukannya membantai Dominic termasuk keluarga Julio. Dominic dengan tegas menjawab kalau ia lebih baik berperang sampai tewas daripada harus memberikan laptop tersebut. Pada akhirnya Luis akan datang kembali dalam 2 jam dan tentunya dengan pasukan yang komplit. Setelah itu Dominic kembali ke dalam dan melihat Paulina yang sedang menghubungi temannya untuk meminta bantuan. Namun sayangnya teman Paulina tidak bisa membantu karena semua jalan telah diblokir. Dominic pun ikut bicara dengan menanyakan apakah ada jalan kabur selain melewati jalan utama. Si teman menjawab hanya ada satu cara untuk bisa kabur dari sana, yaitu dengan melewati jalanan bukit. Si teman berjanji apabila mereka sudah melewati bukit maka ia akan langsung menjemput. Pada akhirnya Dominic meminta si teman agar standby di lokasi itu pada besok siang, karena Dominic dan keluarga Julio baru bisa pergi ke sana besok. I will do anything for Paulina and the children. Selanjutnya, Dominic menjelaskan kepada keluarga Julio kalau 2 jam ke depan pasukan Luis akan datang kembali. Untuk itu, Dominic meminta April dan pacarnya yang semalam menginap untuk membantu mempersiapkan jebakan. Dengan cepat, Dominic dibantu oleh April dan pacarnya mempersiapkan jebakan di sekitar rumah mereka. Di balik itu, Luis, si ketua polisi, sedang mengumpulkan semua anak buahnya yang tersisa karena sebentar lagi mereka akan menyerang Dominic demi mendapatkan laptop yang berisi kejahatannya. Tak hanya itu, Luis juga meminta bantuan kepada kantor pusat untuk menurunkan pasukan tambahan dengan alasan Dominic telah membantai beberapa polisi. Di sisi lain, setelah semua jebakan dan persiapan matang, Dominic menugaskan April untuk menyalakan lampu tembak setiap Dominic nanti memberikan kode suara lewat radio HT. Sedangkan teruntuk pacar April, Dominic tugaskan untuk bersembunyi di semak-semak lalu menembak siapapun musuh yang nanti mendekat. So, every time you hear 2 clicks, 2 clicks, speaker on. Kemudian Dominic mengamankan Paulina dan 2 anaknya yang masih kecil untuk bersembunyi di kamar mandi. Dominic juga sempat meminta ayah Julio untuk ikut bersembunyi, tapi sang ayah menolak sebab ia ingin ikut membantu Dominic dalam menghabisi pasukan Luis. You better not shoot me, old man. Di waktu yang sama memperlihatkan pasukan tambahan dari pusat baru saja datang. Dengan cepat, Luis langsung memerintahkan asistennya untuk memberi pengarahan sebelum pergi menyerang Dominic. Y es extremadamente peligrosa. El que enfrentamos es una gringa. Enrico entrarán por atrás de la casa. ¿Entendido? Sí, señor. Di balik itu, Dominic sendiri telah siap dan bersembunyi di pinggir mobil menunggu pasukan Luis datang. Singkat cerita, ketika pasukan Luis tiba, Dominic langsung memberikan kode kepada April untuk menyalakan lampu tembaknya. Alhasil, sorotan dari lampu itu membuat mata musuh menjadi silau dan saat lampu dimatikan, mata mereka menjadi buram. Dan disinilah aksi Dominic. Berulang-ulang Dominic terus saja melakukan hal yang sama hingga dapat meratakan sebagian dari mereka. Di balik itu, Paulina yang bersembunyi di kamar mandi tiba-tiba perutnya mules dan ingin segera melahirkan. Alhasil, Paulina pun harus melahirkan tanpa dibantu oleh siapapun. Adegan berpindah kepada asistennya Luis yang baru menyadari kalau pasukannya telah diratakan oleh Dominic.
Dengan cepat si asisten memerintahkan pasukan kedua untuk turun dan inilah yang terjadi. Kali ini beberapa musuh dapat masuk ke dalam dan sebagiannya lagi menyusup melalui jalan pinggir. Dominic langsung saja menghabisi musuh yang ada di dalam dengan dibantu oleh ayah Giulio. Sedangkan untuk musuh yang melewati jalan pinggir, ternyata mereka diserang oleh pacarnya April yang sedari tadi bersembunyi di semak-semak. Kini yang tersisa hanyalah tinggal si asisten dan 3 orang anak buahnya. Si asisten memerintahkan 3 anak buahnya itu untuk masuk melalui jalan belakang, sedangkan dirinya akan menembakkan misil ke ruangan depan. Beruntung Dominic masih bisa selamat meskipun ia terpental cukup jauh. Kemudian Dominic berduel dengan si asisten dan inilah aksi mereka. Awalnya Dominic hampir dibuat tewas, namun beruntung ayah Giulio segera membantu. Sementara itu, untuk 3 orang yang sebelumnya diperintah masuk melalui jalan belakang, kini berhasil menemukan keberadaan Paulina. Tapi saat mereka akan menembak, tiba-tiba pada akhirnya Dominic berhasil meratakan semua musuh yang datang menyerang. Setelah itu, Paulina menggendong bayi yang baru lahir dan memperlihatkannya kepada si ayah. Terlihat si ayah yang sangat bahagia, namun tanpa disangka tiba-tiba si ayah mengembuskan nafas terakhirnya. Ternyata saat peperangan tadi si ayah sempat terkena tembakan peluru nyasar. Di sisi lain memperlihatkan April yang tidak bisa menahan tangisannya ketika mengetahui kalau sang pacar telah gugur juga dalam peperangan tadi. Lalu karena hari sudah memasuki subuh, Dominic meminta Paulina dan semuanya agar bersiap, sebab sekarang juga mereka akan kabur melalui jalur bukit sesuai rencana awal. Don't let him die for nothing. Di balik itu, Louis sendiri terlihat mulai panik karena semua anak buahnya tidak ada yang memberi kabar. 3 jam kemudian terlihat Dominic yang sedang membawa Paulina serta anak-anaknya termasuk April untuk terus berjalan melalui bukit. Tak terasa kini mereka sudah hampir sampai ke lokasi pertemuan dengan teman Paulina yang akan menjemput mereka. Adegan berpindah kepada Louis yang sedang membersihkan semua jasad anak buahnya di rumah Giulio. Saat ini Louis hanya tinggal mempunyai 2 anak buah dan itu pun yang semalam tidak ikut menyerang Dominic. Tak lama Louis didatangi oleh bos kartel yang ternyata seorang ibu-ibu ini orangnya. Si bos kartel tidak menyangka kalau semua pasukan Louis bisa diratakan dengan mudah hanya oleh seorang wanita yaitu Dominic. Louis meminta maaf karena Dominic bukanlah wanita sembarangan, tapi Louis berjanji akan terus mengejar Dominic termasuk dengan keluarga Giulio. Karena kemungkinan besar mereka kabur melalui jalur bukit, Louis pun akan menyewa tentara bayaran untuk mengejar mereka semua. Cuente con lo que necesita. 10 menit kemudian terlihat Dominic dan keluarga Giulio yang telah sampai di lokasi pertemuan dengan teman Paulina. Dominic langsung saja meminta Paulina agar membawa anak-anaknya termasuk April untuk memasuki mobil, sedangkan dirinya akan kembali ke desa untuk memburu Louis. Hingga ketika Paulina dan anak-anaknya sudah memasuki mobil, tiba-tiba ternyata itu adalah serangan dari tentara bayaran yang Louis perintah. Dengan cepat April segera mengambil alih setir mobil lalu berusaha kabur. Sementara Dominic akan menghadapi para tentara bayaran itu dan inilah aksinya. Pada akhirnya Dominic berhasil meratakan para tentara bayaran, sedangkan April juga dapat menjalankan mobil untuk menuju ke tempat aman. Namun baru saja beberapa meter datang lagi tentara bayaran dari arah berlawanan yang langsung menggulingkan mobil April.
Lalu tentara bayaran itu menembaki mobil April yang membuatnya meledak. Dominic yang jaraknya cukup jauh, ia pun berlari sambil menembaki para tentara bayaran. Meskipun Dominic dapat meratakan tentara tersebut, sayangnya April dan semua anggota keluarganya tidak ada yang selamat. Dominic hanya bisa menangis dan berjanji akan memburu Louis serta bos kartel dimanapun berada. Satu minggu kemudian terlihat berita di TV yang mengabarkan kalau Louis, si ketua polisi, telah banyak melakukan pembantaian dan bekerja sama dengan bos kartel. Semua kebusukan Louis menjadi terbongkar karena Dominic telah memberikan bukti video itu kepada pemerintah. Hingga mulai sekarang Louis ditetapkan sebagai buronan yang paling dicari. Mengetahui hal tersebut, Louis pun meminta perlindungan kepada bos kartel untuk tinggal saja di rumahnya. En mi casa mientras tanto. Vengan. Yo acá tengo más. Keesokan harinya memperlihatkan Louis, si bos kartel, dan semua antek-anteknya sudah terkapar tidak bernyawa. Ternyata itu semua adalah aksi dari Dominic yang dengan mudahnya dapat meratakan mereka semua. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.